Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Kalisa Imnanida, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kali ini aku akan menerangkan sebuah video yang menjelaskan tentang hubungan teknologi industri dengan pemanasan global untuk memenuhi tugas mata kuliah Sains, Teknologi, dan Masyarakat. Kalian tahu nggak apa itu teknologi industri dan juga pemanasan global? Kita akan bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah, apa itu teknologi industri? Teknologi industri adalah industri yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, atau distribusi barang dan jasa berbasis teknologi. Sedangkan, pemanasan global atau global warming adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa aja sih jenis-jenis teknologi industri. Yang pertama adalah otomatisasi. Dalam dunia industri, mengacu pada sistem yang berfungsi secara independen atau tanpa operator atau sumber daya manusia. Otomatisasi dapat mencakup apa saja, mulai dari suatu mesin dengan sensor untuk melakukan suatu tugas hingga pabrik pintar atau smart factory yang melaksanakan seluruh proses secara otomatis. Dengan otomatisasi, suatu pabrik atau perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dengan membuat proses manufaktur lebih dapat diprediksi. Otomatisasi juga dapat mengintegrasi fitur-fitur tertentu seperti inventarisasi dan penyetokan ulang atau restocking. Yang kedua adalah data dan analitik. Pengumpulan dan analisis data sangat penting dalam meningkatkan efisiensi produk manufaktur. Data-data seperti informasi tahap manufaktur, pengiriman, hingga kepuasan pelanggan dapat membantu untuk proses pengembangan perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk bekerja dengan data dan analitik akan diperlukan latar belakang yang mencakup ilmu komputer. Yang ketiga adalah kontrol numerik. Kontrol numerik adalah bidang pengendalian proses seperti percetakan 3 dimensi, pemotong laser, dan mesin yang dioperasikan dari jarak jauh. Lainnya melalui file digital. Kontrol numerik melibatkan pengetahuan teknis yang kuat tentang operasi perangkat lunak dan proses fisik yang diotomatisasi sehingga peralatan mengenangani semua bahan baku dengan tepat. Yang keempat adalah sistem cyberfisikal. Sistem cyberfisikal digunakan di pabrik atau gudang untuk mengintegrasi otomatis melalui ruang yang besar. Sistem ini menggunakan jaringan untuk memantau sistem dan membuat beberapa perubahan yang dapat dilakukan, misalnya reorganisasi gudang atau restocking secara mandiri. Nah, dan yang terakhir adalah manufaktur adiktif. Istilah manufaktur adiktif mengacu pada teknik manufaktur yang menciptakan produk dengan menyimpan beberapa jenis bahan berlapis-lapis. Istilah ini juga disebut sebagai percetakan 3 dimensi, di mana komputer dapat mengontrol proses dari jarak jauh dan para insinyur akan membuat rencana dengan menggunakan desain dengan bantuan komputer dan scanner objek. Nah, setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis teknologi industri, selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih dampak positif dan juga negatif dari adanya teknologi industri ini. Pertama, kita akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, pengurangan biaya. Memproduksi jumlah barang yang lebih banyak dengan sumber yang lebih sedikit adalah tantangan besar bagi perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis mereka. Dengan penerapan teknologi industri, kita dapat mengotomatisasi tugas pengerjaan ulang, kemacetan, pemborosan, dan biaya tak terlihat lainnya yang kemudian membuat proses menjadi lebih praktis dan efisien. Teknologi industri memungkinkan kita untuk mengurangi dan memperluas produksi yang kemudian menghasilkan lebih banyak keuntungan. Kemudian, dampak positif selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas proses otomatis pasti menghabiskan waktu yang lebih sedikit daripada proses manual. Teknologi industri yang menciptakan proses otomatisasi membantu dunia industri untuk mencapai tingkat digitalisasi yang memberikan kelincahan, kepraktisan, dan efisiensi produktif, dan meningkatkan presisi kualitas dalam proses. Salah satu karakteristik dari pabrik pintar adalah memiliki proses standarisasi. Proses standarisasi ini membantu pabrik untuk memiliki proses teknologi otomatis yang memungkinkan penyesuaian proses menjadi seakurat mungkin dan mereplikasi kualitas ini untuk semua produk. Kegiatan ini kemudian menghasilkan proses yang lebih akurat dan kualitas yang lebih tinggi. Setelah kita mengetahui dampak positif dari teknologi industri, selanjutnya kita akan mempelajari tentang dampak negatif dari teknologi industri. Yang pertama adalah urbanisasi akibat industrialisasi. Orang-orang dari pedesaan akan berimigrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik. Urbanisasi adalah penguncian masyarakat dari desa ke kota. Akibatnya populasi penduduk di kota meningkat. Lalu, dampak negatif selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Dikutip dari Investopedia, industrialisasi berkontribusi negatif terhadap lingkungan. Antara lain, polusi, baik di udara, di tanah, di air, kemudian peningkatan emisi gas efek rumah kaca, dan pemanasan global. Perubahan iklim. Proses industrialisasi dapat menimbulkan masalah kesehatan pada manusia hingga punahnya spesies baik tanaman maupun hewan akibat eksploitasi. Dan yang terakhir adalah kesenjangan pendapatan.
Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Nah, setelah kita mempelajari jenis-jenis teknologi industri dan juga dampak-dampaknya, kita akan membahas tentang bagaimana proses terjadinya pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena perubahan iklim drastis yang diakibatkan karena kenaikan suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan juga dataran bumi. Proses terjadinya pemanasan global secara umum dikarenakan adanya kenaikan suhu bumi yang disebabkan dari berbagai macam hal. Salah satunya adalah emisi karbon dioksida sebagai efek rumah kaca dari aktivitas manusia. Efek rumah kaca atau greenhouse effect adalah sebuah istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Proses mirip seperti efek rumah kaca yang berfungsi untuk menjaga kehangatan suhu tanaman di dalamnya. Peningkatan suhu dalam rumah kaca terjadi karena adanya pantulan sinar matahari yang terhalang oleh dinding kaca. Maka udara panas tidak dapat keluar. Hal itu sama yang terjadi pada pemanasan global. Tumpukan karbon dioksida yang ada di atmosfer menahan panas keluar sehingga menyebabkan pemanasan global. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem di bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang dampak positif dan juga negatif dari pemanasan global juga nih. Yang pertama, kita akan membahas tentang dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, potensi yang lebih tinggi pada hasil pertanian di daerah yang terletak pada posisi lintang tengah. Lalu yang kedua, potensi penambahan kayu global pada hutan yang dikelola dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak negatifnya, yaitu yang pertama ada kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, ada mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuyar es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairnya es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Kemudian yang ketiga ada terjadinya wabah penyakit karena kenaikan suhu. Akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga makhluk hidup akan mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Lalu yang keempat ada kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Kemudian yang kelima ada krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Kemudian yang keenam, ada naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Selanjutnya, yang ketujuh adalah meningkatnya suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati, sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-8, adalah rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Dan kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak. Bahkan, membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang serta flora dan fauna laut akan mati. Nah, lalu mengapa teknologi industri dapat menyebabkan pemanasan global? Itu karena bidang industri dapat mengakibatkan pemanasan global karena perindustrian menggunakan teknologi yang dapat melubangi lapisan ozon dan sinar matahari dapat masuk secara langsung ke bumi, dan ini mengakibatkan banyak gletser yang mencair. Kemudian, kerugian yang ditimbulkan oleh limbah pabrik sangat besar, mulai dari populasi air, udara, dan lingkungan, yang menyebabkan pemanasan global serta munculnya masalah kesehatan. Kemudian, ada asap pabrik yang menghasilkan zat pencemar udara seperti meningkatnya kandungan gas pencemar di udara, terutama karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca. Zat pencemar akan terperangkap di lapisan ozon sehingga dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, sekian penjelasan dari aku yang bisa aku sampaikan tentang hubungan teknologi industri dengan pemanasan global. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.